Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 30 Juli dan sebelumnya saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Terpujilah Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, Paulus tinggal 2 tahun penuh. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 30 sampai ayat 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, di dalam pembacaan kita sebelumnya bahwa Paulus terpaksa harus naik banding kepada Kaisar. Tujuannya bukan untuk mengadukan bangsanya, melainkan karena memang orang Yahudi sangat keras menentang Injil, sangat keras menentang pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus harus terpaksa untuk banding supaya Paulus boleh menghadap Kaisar. Dan kita melihat di sini saudara, Paulus sudah sampai di Roma. Walau statusnya masih tahanan, tetapi kita melihat di sini ia tidak dikurung, melainkan tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Ya, selama 2 tahun penuh dikatakan firman Tuhan, saudara. Ya, masa-masa ini adalah waktu untuk menunggu panggilan dari Kaisar Roma. Waktu 2 tahun inilah, kesempatan inilah yang dipergunakan Paulus untuk menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Paulus memberitakan kerajaan Allah. Paulus mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan saudara, Paulus menggunakan juga kesempatan ini untuk menulis surat-surat. Kalau kita baca dalam Alkitab kita ini banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat, seperti jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, jemaat yang ada di Filemon. Paulus mempergunakan kesempatan itu untuk senantiasa melayani Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah catatan yang saya baca saudara, katanya Paulus sekitar tahun 63 dia dibebaskan. Kemudian Paulus melanjutkan pelayanannya ke Spanyol. Selama masa inilah Paulus juga menulis surat 1 Timotius dan juga Titus. Kemudian Paulus ditangkap lagi dan dia dibawa kembali ke Roma. Dan pada tahun 67 Paulus mati syahid. Walaupun dalam Alkitab kita ini saudara tidak diceritakan bagaimana kematian Paulus, tetapi sejarah gereja mengatakan bahwa Paulus dengan kepalanya dipenggal pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus menghabiskan hari-harinya untuk memberitakan firman, sampai akhirnya kepalanya dipenggal. Maka itu saudara, sangat disayangkan kalau kita tidak serius menanggapi firman Tuhan ini saudara. Para rasul, murid-murid Tuhan, mereka memberitakan firman Tuhan dengan banyak tantangan, supaya firman Tuhan ini sampai kepada generasi kita saat ini. Bukan hanya keringat, harta yang mereka korbankan, tetapi nyawa pun saudara menjadi taruhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang beruntung. Di generasi kita ini, kita tidak banyak mengalami rintangan. Kita tidak banyak mengalami tantangan, walaupun mungkin ada, tapi belum seberapa dibanding dengan rasul-rasul, dengan orang-orang Kristen mula-mula. Mereka diperhadapkan dengan masalah yang sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini pun saya menyampaikan kepada kita, marilah kita menghargai firman Tuhan, marilah kita hidup dalam kebenaran Tuhan.
Karena ini saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengar sangat mahal saudara. Sangat mahal. Mari kita tanggapi dengan serius. Supaya hidup kita ini beroleh tempat di dalam kerajaan Allah. Supaya hidup kita ini masuk dalam kehidupan yang kekal. Supaya kita jangan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita beroleh pengampunan. Dan itulah yang menjadi tujuan dari firman Tuhan. Supaya kita ini boleh juga menjadi saksi. Supaya kita juga menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ini menjadi tanggung jawab kita, saudara. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan izinkan bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Kiranya biarlah setiap kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Karena firman Tuhan ini begitu mahal. Banyak pengorbanan yang sudah dikorbankan supaya Injil ini sampai kepada generasi kami ini. Tuhanlah menolong kami, Tuhanlah memakai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.